Film ini menceritakan tokoh Ibu Sri Handayani, seorang guru yang mengabdi di Sekolah Dasar Negeri Kecil Pojok Dusun Wates sejak bulan November 2006. Setiap harinya, beliau harus dihadapkan pada tantangan yang penuh resiko, melewati jalan berkelok yang penuh bebatuan. Kendati beratnya medan yang harus dilalui, Ibu Sri tidak pernah menyerah. Hal itu ia lakukan karena panggilan jiwa, merasa kasihan dan tidak tega ketika melihat anak-anak yang sangat berantusias untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Harus diakui bahwa kondisi sekolah dan lingkungan di sekitarnya memang tertinggal. Bahkan, bagi masyarakat di sini sekolah bukanlah prioritas. Kendati demikian, semangat Ibu Sri Handayani untuk terus mengamalkan nilai-nilai ASN berakhlak tak pernah surut. Beliau percaya bahwa emas akan tetap menjadi emas dimanapun berada. Begitu pula menjadi seorang guru. Dengan kemuliaan dan keikhlasan hatinya, berbagai pendekatan beliau lakukan agar anak-anak tetap semangat bersekolah. Ibu Sri bertekad ingin berusaha semaksimal mungkin menyumbangkan yang terbaik bagi siswanya. Selama kita menanam kebaikan, pasti akan menuai kebaikan. Core value ASN berakhlak diharapkan dapat menjadi bahan bakar bagi seluruh ASN agar terus memiliki semangat dalam memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas. Dari video tersebut, kami telah melakukan diskusi mengenai analisis nilai-nilai berakhlak. Analisis pertama yaitu tentang penerapan terhadap nilai-nilai berakhlak yang dilakukan oleh Bu Sri Handayani. Nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Bu Sri menjadi seorang pengajar dengan sepenuh hati karena ia paham akan kebutuhan masyarakat sekitar Dusun Wates terhadap pendidikan. Selain itu, Bu Sri memahami dan memenuhi kebutuhan siswa di bidang pendidikan, yaitu membaca dan menulis. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Bu Sri tetap berusaha melakukan kewajibannya sebagai guru dalam mengajar tepat waktu, meskipun ia perlu perjuangan dalam menempuh perjalanan ke sekolah. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Bu Sri memberikan pengajaran dengan kualitas terbaik dan maksimal supaya pendidikan Dusun Wates menjadi lebih maju. Nilai yang keempat yaitu harmonis. Bu Sri sangat peduli terhadap siswanya. Ia memberi perhatian kepada muridnya yang membawa adik. Ketika si adik sedang menangis, siswa yang menjadi kakaknya diminta untuk menenangkan adiknya terlebih dahulu, meskipun saat itu jam pembelajaran. Nilai yang kelima yaitu loyal. Bu Sri berjanji pada dirinya sendiri bahwa sampai pensiun ia akan tetap mengajar di SD kecil pojok tersebut, meskipun sarana dan fasilitasnya masih kurang. Nilai yang keenam yaitu adaptif. Bu Sri dapat beradaptasi dengan lingkungan, dapat dilihat bahwa Bu Sri senang menyapa masyarakat sekitar. Dan nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Bu Sri bekerja sama dengan warga sekitar untuk membangun pendidikan. Dapat dilihat bahwa Bu Sri bertugas dalam mendidik siswanya di sekolah, sedangkan warga sekitar membimbing anaknya di rumah. Analisis yang kedua yaitu perilaku yang menunjukkan belum sesuai dengan nilai berakhlak serta dampaknya. Bu Sri hampir melakukan semua core values ASN berakhlak. Namun, berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, Bu Sri belum menunjukkan sikap adaptif terhadap perubahan, di mana beliau belum menerapkan e-learning di era serba elektronik ini. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana yang dimiliki SD pojok kecil masih kurang memadai. Dampaknya, tahap pembelajaran dan kurikulum yang diterapkan SD pojok kecil ini tidak akan berubah apabila tidak ada yang bersikap adaptif atau penggerak. Analisis ketiga yang telah kami lakukan yaitu mengenai gagasan alternatif pemecahan masalah. Ada beberapa gagasan alternatif yang telah kami peroleh. Yang pertama, memberikan apresiasi lebih untuk mengajar sekaligus penggerak seperti Bu Sri. Apresiasi ini bisa berbentuk uang tunai, beasiswa lanjut pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan khusus kepada para pengurus sekolah seperti kepala sekolah serta guru. Selain itu, perlunya sosialisasi mengenai pembelajaran online dan sistem online lainnya. Gagasan yang ketiga yaitu memperbaiki sarana dan fasilitas yang ada di SD pojok kecil. Dapat kita lihat bahwa keadaan SD pojok kecil ini terdapat beberapa kerusakan seperti banyak atap dan plafon yang bolong,
meja dan kursi yang sudah lusuh, masih menggunakan tembok kayu, belum menggunakan lantai keramik, dan lain-lain. Dan analisis terakhir yaitu konsekuensi penerapan setiap alternatif gagasan. Yang pertama, dengan adanya apresiasi yang layak untuk pengajar hebat seperti Bu Sri, mereka akan mempertahankan sikapnya untuk menjadi agen perubahan terhadap pendidikan daerahnya. Yang kedua, kualitas pengajaran yang lebih baik dari hasil pelatihan khusus tersebut akan meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Wates dan memicu perhatian masyarakat terhadap pendidikan yang terjadi di daerahnya. Konsekuensi yang ketiga yaitu apabila sarana dan fasilitas yang dimiliki SD pojok kecil memadai, para siswa dan pengajar akan merasa lebih nyaman dan lebih semangat ketika melakukan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran yang nyaman ini akan memicu semangat para guru untuk menerapkan nilai berakhlak.